Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Kali ini kita akan membahas jurnalistik. Yang pertama, mari kita coba bahas dari sejarahnya. Jurnalistik muncul di Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar dengan ditemukannya papan tulis putih di lapangan rakyat sebagai media pers. Papan tulis putih tersebut berisi pengumuman yang isinya Acta Diurna Populi Romawi. Acta Diurna Populi Romawi memuat keputusan dari rapat rakyat dan berita-berita lainnya. Acta Diurna ini merupakan alat propaganda pemerintahan Romawi yang memuat berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa yang perlu diketahui rakyat. Jurnalistik merupakan bagian dari komunikasi massa. Jurnalistik adalah kegiatan mengolah bahan atau proses pembuatan informasi mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas. Mengapa jurnalistik merupakan bagian dari komunikasi massa? Karena seorang jurnalis melakukan komunikasi dengan cara menyampaikan berita melalui media massa. Komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Sebab karena jurnalistik adalah perkembangan dari pers dan pers adalah perkembangan dari komunikasi massa. Pers memiliki peran. Di antaranya adalah pers sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, media hiburan, dan media kontrol sosial. Pers sebagai media informasi. Pers hadir sebagai pembawa atau penyampai informasi kepada masyarakat sehingga keterbutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi. Informasi tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, sosial, perkembangan teknologi, kemanusiaan, dan lain-lain. Media berperan menyebarluaskan berbagai peristiwa sehingga dapat diketahui masyarakat lain. Pers sebagai media pendidikan. Pers tak bisa lepas dari keikutsertaan pembangunan kualitas manusia bidang pendidikan. Dalam hal ini, pers turut mencerdaskan bangsa dengan menyebarkan informasi-informasi berkualitas dan mendidik, menyampaikan informasi teknologi dan pengetahuan baru, merangsang kreativitas anak-anak bangsa, bahkan memberikan ruang bagi pemikiran-pemikiran baru. Program-program entertainment yang digemari ibu-ibu dan remaja putri di televisi merupakan terapan fungsi pers sebagai media informasi. Tak hanya di televisi, tapi di majalah, surat kabar, media-media online, konten-konten menghibur semacam itu bahkan menjadi salah satu berita favorit untuk kalangan tertentu. Pers sebagai media kontrol sosial. Dalam konteks ini, pers berfungsi mengontrol situasi sosial. Misalnya memberitakan peristiwa pelanggaran hukum, penyelewengan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, penyalahgunaan anggaran publik, dan peristiwa lain tidak baik. Dengan demikian, tercipta kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari hal-hal yang patut atau merugikan. Terus ada teori pers nih, diantaranya ada 4, yaitu 1. Teori pers otoriter atau authoritarian theory. Teori pers ini biasanya berasal dari negara dengan kekuasaan pemerintah absolut. Pers harus selalu mendukung apapun kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Teori ini menitik beratkan kepada negara memiliki kedudukan yang tinggi dari masyarakat dalam sistem sosialnya. 2. Teori pers bebas atau libertarian theory. Dalam teori ini, pers dianggap bukanlah alat pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat, namun sebagai saluran pencari kebenaran yang dapat membantu negara, bahkan berbalik dari sebelumnya, pemerintah sebagai pengawas pers menjadi pers sebagai pengawas pemerintah. 3. Teori pers bertanggung jawab sosial atau social responsibility theory. Teori pers bertanggung jawab sosial hadir untuk membenahi semua ini
yaitu untuk membatasi kebebasan dalam pers agar memiliki tanggung jawab sosial. Ada 5 prasyarat sebagai syarat pers yang bertanggung jawab sosial. Kelima prasyarat itu adalah: 1. Media harus menyajikan berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan mencerdaskan dalam konteks yang memberikan makna. 2. Media harus berfungsi sebagai forum pertukaran komentar dan kritik. 3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. 4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dengan nilai-nilai masyarakat. 5. Media harus memberikan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat. 4. Teori pers komunis Soviet atau The Soviet Communist Theory. Sistem pers ini menopang dan memelihara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak terdapat pers bebas hingga sering disebut pers pemerintah. Perbedaan dengan teori pers lain ialah tidak adanya motif profit, menomorduakan topik yang sedang ramai di masyarakat, dan berorientasi untuk mencapai tahapan kehidupan komunis. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.